Baik, selamat sore Bu Koni, selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai decision and desire. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Zahra Triwulandari, lalu Muhammad Vito, Helena Tias Puspita, dan Nilo Silvani Veronica. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang decision and desire, yaitu bagian primitif dan emosional dari otak kita memiliki pengaruh kuat pada pilihan yang kita buat. Ali Saraf memetakan sistem resiko dan penghargaan di otak kita yang mendorong pengambilan keputusan yang terbaik dan terburuk di antara itu. Next. Yang selanjutnya adalah when we make decision atau ketika kita membuat sebuah keputusan, yang pertama kita selalu impulsif atau terlalu disengaja untuk kebaikan kita sendiri. Suatu saat kita bisa menjadi emosional dan membiarkan emosi menguasai diri kita. Dan selanjutnya akan ada bagian-bagian yang berbeda di otak kita, yaitu ada kuno dan modern, yang saling berkolaborasi dan bersaing ketika membuat sebuah keputusan. Yang selanjutnya, selanjutnya ini ada into to deep, yaitu mempertimbangkan apa yang terjadi di bawah permukaan otak kita ketika orang memainkan permainan ultimatum, eksperimen ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu emosi dan alasan. Ini ada 2 poin, yaitu yang pertama, sebagian besar dari kita sejak awal telah diajarkan bahwa keputusan yang tepat datang dari kepala yang dingin. Yang kedua, Damasio mengasumsikan bahwa logika formal akan dengan sendirinya membawa kita ke situasi yang terbaik yang kita bisa capai dalam sebuah masalah apapun. Dan untuk mendapatkan yang terbaik, emosi harus dijauhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Vito. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Sebagian besar lalu lintas antara bagian primitif dan modern dari otak kita dikhususkan untuk perhitungan sadar akan risiko dan imbalan. Di mana di sini kita dapat melihat cakrawala dan merenungkan apa yang mungkin mengalir dari sebuah keputusan untuk mengejar kepuasan secara langsung, dan kita bisa mendapatkan kesenangannya langsung dari prospek beberapa kepuasan di masa depan. Next. Lalu selanjutnya ada risk and reward atau risiko dan imbalan. Kita di sini tidak harus menjadi ahli saraf untuk melihat bagaimana otak emosional dapat mendistorsi penilaian dengan buruk. Tanyakan saja pada orang tua manapun, perilaku buruk mereka sering terlihat menentang secara sadar, tetapi masalah sebenarnya mungkin adalah bahwa otak mereka belum mengembangkan ruang yang dengan bijaksana menyeimbangkan antara risiko dan imbalan untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan berkepala dingin. Di sini lobus frontal otak sangat penting untuk pengambilan keputusan, tidak sepenuhnya matang sampai setelah pubertas, yang artinya mungkin remaja belum menyelesaikan kabel yang bermanifestasi sebagai kemauan. Korteks prefrontal tampaknya merupakan sebuah kursi kemauan yang memiliki kemampuan untuk mengambil perspektif jangka panjang dalam mengevaluasi risiko dan imbalan. Dengan demikian, area otak ini berhubungan dekat dengan struktur dan ruang otak hewan emosional yang mencari kepuasan dan mengingatkan kita akan bahaya. Next. Lalu selanjutnya ada Trail of the Hunt.
Pengajaran Sartre menggarisbawahi fakta mendasar tentang bagaimana otak kita mengalami bereaksi saat mengalami penghargaan. Entah itu bereaksi terhadap penaklukan seksual, kesepakatan bisnis yang beresiko, atau obat adiktif. Otak juga memiliki sistem penghargaan yang kompleks, yang membentang dari bawah ke atas, yang lama hingga yang baru. Ruang ini berinteraksi untuk memotivasi kita untuk mencari hal-hal yang kita sukai dan memberitahu kita ketika kita telah menemukannya. Next. Nah, tapi bagaimana dengan kita semua yang pergi tentang bisnis mencari reward kita dengan cara yang tampaknya lebih seimbang? Kami jelas melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menimbang trade-off, tetapi banyak ruang yang sama sedang bekerja dan dengan demikian kadang-kadang pengajaran kami tidak rasional seperti yang kami kira. Seperti show me the money, diasumsikan bahwa orang bekerja karena mereka menempatkan nilai pada hal-hal yang dapat dibeli dengan uang, atau dalam istilah ekonominya mereka mengukur utilitas. Tetapi studi ilmu saraf menunjukkan bagaimana mengejar uang merupakan hadiahnya sendiri. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang balas dendam yang manis. Keinginan untuk menghukum perilaku buruk orang lain, betapapun ringannya, bahkan dengan biaya pribadi dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Seperti permainan kartu ultimatum, di mana seorang pemain dapat menerima atau menolak tawaran uang itu sendiri. Orang-orang yang merasa dendam telah menunjukkan rasa tidak moral dalam memanifestasikan dirinya di otak bahwa keinginan untuk membalas dendam lebih dari sekedar respon marah terhadap perasaan buruk. Next. Di sini ada fear and loathing, yaitu ketakutan dan kebencian. Perilaku ini merupakan pekerjaan dari amigdala, sebuah struktur di dekat pangkalan otak seperti sirkuit penghargaan otak yang sistemnya untuk merasakan dan membuat keputusan tentang resiko yang kuat dan rentan terhadap kesalahan. Amigdala, sebuah hipokondrium internal yang memberikan sinyal emosi yang cepat dan kotor sebagai respon potensi ancaman. Hal tersebut disebut dengan ketakutan. Amigdala merespon secara instan untuk segala macam potensi yang dirasakan oleh ancaman dan memberikan perhatian khusus terhadap isyarat sosial. Next. Selanjutnya ada face your fear. Saya ulangi. Di sini ada face your fear, yaitu hadapi ketakutanmu. Dengan melihat bagaimana amigdala mempengaruhi kesan pertama dengan mengeksperimen pemindaian otak, dengan menunjukkan bahwa aktif di saat orang lain melihat hewan berbahaya. Mereka justru melihatkan ekspresi menakutkan. Keterkaitan pekerjaan memang menunjukkan bahwa otak kita adalah kabel, sehingga seseorang siap dengan caranya sendiri dan waspada ketika bertemu dengan orang-orang yang tampak berbeda. Memikirkan dengan banyaknya kesempatan yang terlewatkan dan hanya keputusan buruk yang dibuat oleh orang baik yang secara sadar memegang bias rasial. Tetapi banyak yang memilih pergi dengan akal sehat untuk menahan tawaran pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu Well of Misfortune. Orang menimbang kerugian dan keuntungan yang setara secara berbeda, yaitu mereka merasa lebih baik menghindari kerugian $100 daripada mengamankan keuntungan $100. Penghindaran kerugian adalah kecenderungan untuk lebih memilih menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan yang setara. Penghindaran kerugian menyiratkan bahwa seseorang yang kehilangan $100 akan kehilangan lebih banyak kepuasan daripada orang yang sama akan memperoleh kepuasan $100. Selanjutnya, Know Your Brain. Ahli saraf menunjukkan bahwa sirkuit emosional dan deliberatif di otak berada dalam interaksi yang konstan, baik atau buruknya sering memegang kendali. Breiter percaya semakin banyak kita belajar tentang ilmu otak, tentang motivasi,
maka semakin mudah untuk dapat diterapkan dalam bisnis. Pengambilan keputusan dan gaya manajemen seseorang muncul dari impuls motivasi di otak. Dia menunjukkan bahwa jika seseorang manajer lebih mencari risiko atau menghindari risiko, maka akan mempengaruhi cara dia mengelola dan membuat keputusan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengambilan keputusan harus dengan kepala dingin dan jauhkan emosi agar mendapatkan keputusan yang tepat dan solusi yang terbaik untuk masalah apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.